Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Eko dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Lisa Safitri, mahasiswa Unpam semester 8, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan dengan NIM 181010550301. Baiklah, saya ingin mempresentasikan PPT saya yang telah saya buat dengan judul Perspektif Pelanggan Balance Score dengan dosen mata kuliah Bapak Eko Sudarso, ST, MM. Baiklah, pertama yang saya ingin jelaskan yaitu tentang pengertian perspektif pelanggan balance score. Oke, yang pertama saya menjelaskan tentang perspektif pelanggan balance score. Pengertian balance score yaitu balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau strategic based responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. Lalu yang kedua, di sini ada perkembangan balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan konsep manajemen yang diperkenalkan Robert Kaplan pada tahun 1992 sebagai perkembangan dari konsep pengukuran kinerja atau performance measurement yang mengukur kinerja perusahaan. Kaplan mempertajam konsep pengukuran kinerja dengan menentukan suatu pendekatan efektif yang seimbang atau balance dalam mengukur kinerja strategi perusahaan. Pendekatan tersebut berdasarkan 4 perspektif yaitu finansial pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Di sini ada balance scorecard. Fungsi balance scorecard ini ada 8. Yang pertama yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Lalu yang kedua sebagai alat untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan sebagai panduan strategik untuk menjalankan bisnis. Lalu yang keempat ada alat analis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Terus yang kedelapan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Baik, ini yang ketiga, fungsi balance scorecard. Lalu yang keempat, ada langkah-langkah mempertimbangkan perspektif pelanggan. Di sini itu ada tiga langkah-langkahnya, yaitu pertama itu kita harus mencari dulu apa yang dicari pelanggan. Seperti itu. Lalu yang pertama itu harus membuat suatu tujuan untuk mencari tahu kebutuhan pelanggan ini apa saja dan dapat dimulai dari penjelaskan apa yang membedakan produk atau layanan dari para pesaing dan kenali alasan mengapa sih pelanggan memilih produk atau jasa ini. Hal ini akan memudahkan tentunya dalam mempertahankan pelanggan dan menambah jumlah pelanggan yang membeli produk atau jasa yang menggunakan jasa. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah mencari tahu apa yang dicari atau yang dimau oleh pelanggan, kita itu yang kedua mengartikulasikan tujuan dari sudut pandang pelanggan. Dengan cara, apa yang dibutuhkan pelanggan akan mampu untuk menempatkan diri pada posisi pelanggan dan lebih memahami sudut pandang mereka. Misalnya nih, jika nama perusahaan Anda perusahaan A, tujuan Anda mungkin dapat ditulis produk
desain produk perusahaan A cocok dengan selera saya, atau perusahaan XYZ memberi saya hasil yang cepat dan jujur. Atau lagi nih, produk perusahaan XYZ membuat pekerjaan saya lebih mudah. Saya hasil yang cepat dan jujur. Atau produk perusahaan XYZ membuat pekerjaan saya lebih mudah. Seperti itu. Setelah sudah mencari tahu apa yang dicari pelanggan, dan sudah mengartikulasikan tujuan dari sudut pandang pelanggan, lalu yang ketiga nih, yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap sudut pandang pelanggan dengan cara evaluasi. Evaluasi terhadap perspektif pelanggan dapat dilakukan berdasarkan apa yang pelanggan katakan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Contohnya, beberapa pelanggan mungkin memberitahu bahwa mereka sangat puas dengan produk atau layanan Anda, tetapi tidak pernah membeli dari Anda lagi. Dan yang lain mungkin mengeluh terhadap produk atau layanan Anda, tetapi tetap membeli dari Anda setiap 2 minggu. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan pelanggan Anda dapat mengadakan survei dalam bentuk pengisian form umpan balik pelanggan, atau disebutnya Net Promoter Score atau NPS, maupun mengadakan Focus Group Discussion atau FGD. Oke, ini yang keempat. Lalu yang kelima itu ada contoh indikator kerja dalam perspektif pelanggan. Di sini ada 4 contoh indikator perspektif pelanggan. Yang pertama yaitu Customer Acquisition, akuisisi pelanggan. Yang pertama mengukur dalam bentuk relatif atau absolut mengenai keberhasilan unit bisnis dalam menarik atau memenangkan pelanggan baru. Yang kedua, menilai. Yang kedua, customer acquisition atau akuisisi pelanggan. Menilai tingkat kepuasan atas kriteria kinerja tertentu di dalam proposisi nilai. Lalu, yang ketiga, customer acquisition, yaitu akuisisi pelanggan. Mengukur dan menunjukkan bagaimana sebaliknya perusahaan Anda mempertahankan pelanggannya. Dan yang keempat, customer profitability. Profitabilitas pelanggan. Menilai tingkat kepuasan atas kinerja tertentu di dalam proposisi nilai. Setelah mengetahui contoh indikator kinerja dalam perspektif pelanggan, lalu kita mengukur nih, tolak ukur perusahaan dalam perspektif pelanggan. Di sini yang ada dalam tolak ukur perusahaan perspektif pelanggan, yaitu terdapat 7 tolak ukur perusahaan dalam perspektif pelanggan. Yang pertama, mengetahui seberapa besar omset penjualan. Yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Lalu yang keempat, presentasi loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Yang keenam, tingkat profitabilitas pelanggan. Dan yang terakhir, ketujuh, kebutuhan pelanggan. Jadi, perspektif pelanggan balance scorecard ini terdiri dari ada 5 inti, yaitu pengertian balance scorecard, perkembangan balance scorecard, ketiga, fungsi balance scorecard, yang keempat, langkah-langkah mempertimbangkan perspektif pelanggan. Yang kelima, contoh indikator kinerja dalam perspektif pelanggan. Dan yang keenam, tolak ukur perusahaan dalam perspektif pelanggan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata atau salah dalam bertutur kata. Saya akhiri presentasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.